biru. Nah, di sini ada emoticon dari hijau sampai warna merah. Anak-anak yang mana? Hijau tua, hijau tua, hijau tua. Empat kursi kosong. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba dicek anaknya. Benar. Siapa lagi? Saputri. Kenapa tidak masuk? Ada yang tahu tidak? Nia pergi. Yuk mari kita doakan. Semoga teman-teman yang sakit dapat berkumpul kembali belajar bersama di kelas kita ini. Amin. Nah sekarang supaya menanamkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Pusaka. Yuk kita sama-sama berdiri. Siapa yang ingin mimpin maju ke depan? Maria. Maria boleh maju ke depan. Ini ya. Ya. Ya, boleh gimana Bu? Boleh? Gini. Indonesia tanah air kita, pusaka abadinan jaya. Indonesia sejak dulu kala sakti, puja-puja bangsa. Maria sudah berani memimpin. Boleh duduk kembali anak-anak. Nah, sekarang ibu ingin tanya, siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Aku. Mbak Alia, wah banyak sekali yang belum sarapan. Kenapa? Lupa. Ibunya belum masak. Karena nanti di kantin jajan ya. Gak punya ibu. Tadi yang sarapan pakai apa ya makannya? Pakai ayam. Ayam goreng. Nah, tadi Mbak Alia makan nasi kuning. Kalian tahu nggak kalau nasi kuning itu ada bumbu di dalamnya? Tahu. Bumbunya apa aja? Ketumbar. Apalagi? Kunyit. Apalagi? Cengkeh masuk nggak cengkeh? Nggak tahu. Nanti tanya ya. Nah, kenapa? Cinta. Nah, ya boleh ya cinta ya. Nah, sekarang. Nah, di sini ibu ingin menunjukkan kepada kalian. Ada yang tahu ini apa? Kemiri biasanya di makanan apa? Ini nasi kuning. Bisa. Apa lagi? Oh, sambal goreng. Nasi kapau. Kalau ini apa? Cengkeh. Biasanya di mana cengkeh? Nasi kebuli. Nah, banyak juga banyak sekali ya masakan ya. Boleh banget. Nah, anak-anak tahu tidak? Kalau pada zaman dulu barang-barang ini sangat mahal harganya. Tahu tidak? Nah, di Eropa sana barang-barang ini sangat langka karena barang-barang ini hanya bisa tumbuh di daerah-daerah. Ya, di Indonesia bisa, di Malaysia bisa, di daerah-daerah tropis. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa asing di Indonesia. Hari ini kita ngapain aja Bu? Nah, kenapa sih kita harus belajar ini? Jadi akan menjelaskan latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Dan nanti saat pembelajaran kalian juga akan melakukan mini drama atau drama singkat tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Nah, sebelumnya supaya makin semangat
dia, itu dia. Tampan. Tinggi. Ganteng gak kira-kira? Kulitnya putih apa hitam? Nah, kira-kira kenapa yang ada di pikiran kita itu orang-orang tinggi, putih, ganteng yang biasanya berasal dari Eropa. Dan di sini, Ibu minta kalian memperhatikan video yang Ibu tayangkan dan kalian akan temukan jawabannya. Perhatikan ya anak-anak ya. Iya, Bu. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak selesai? Tapi bahkan hampir seluruh dunia. Dan kenapa bukan? Oke, kita mulai jawabannya dengan mundur lebih dari 500 tahun belakang. Jadi ceritanya semuanya senang. Bangsa Eropa dan Asia berdampingan. Pasokan rempah yang dikirim pedagang lewat jalur sutra pun lancar jaya. Tapi itu semua berubah ketika negara api Kaisar Ottoman berhasil menguasai Konstantinopel. Akibatnya jalur perdagangan ditutup. Bikin Portugis karena kehilangan pasokan rempah yang mereka cintai. Dan karena tidak bisa hidup tanpa rempah, mereka mencari dan sisanya adalah sejarah. Nah, baik anak-anak, dari video ini aku mau tanya lagi. Jadi kenapa Indonesia dijajah? Karena Rempah-rempah. luar negeri yang punya rempah-rempah. Nah, kenapa bangsa Barat yang jajah Indonesia? Karena mereka nggak punya rempah. Ya karena mereka nggak punya rempah dan jalur perdagangannya itu ditutup ketika Ottoman itu menguasai Konstantinopel. Nah sekarang di sini gua akan menjelaskan ada 4 negara. Di sini gua menjelaskan 4 dulu ya. Nanti yang Jepang itu nanti di pertemuan selanjutnya. Di sini gua akan menjelaskan kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Portugis itu adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara. Awalnya Portugis datang ke Malaka ini untuk berdagang rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Ada yang tahu tidak Malaka itu di mana? Malaka itu ada di Semenanjung Malaya. Jadi itu masuknya negara, kalau sekarang masuknya negara Malaysia. Nah, Portugis ini datang dengan pimpinan Alfonso de Albuquerque. Nah, mereka ini menguasai jalur perdagangan dan daerah penghasil rempah-rempah. Namun kerajaan Malaka itu tidak terima, sehingga terjadilah perlawanan dari kerajaan Malaka. Namun Portugis menang pada tahun 1511. Nah, setelah Portugis menguasai Malaka, Portugis menjalin kerjasama dagang dengan kerajaan yang ada di Nusantara. Dan setelah itu mereka juga menemukan dan menguasai Maluku sebagai pusat rempah-rempah pada tahun 1512 sampai 1615. Dan di Maluku ini Portugis itu bekerja sama dengan kerajaan, yaitu kerajaan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Babula. Pintar sekali kalian. Nah, sekarang adalah Spanyol. Setelah Portugis berhasil menguasai Maluku, itu menimbulkan keinginan yang sama oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa Spanyol, Belanda, Inggris semuanya ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Nah, setelah Portugis itu Spanyol itu datang ke Indonesia itu dengan tujuan gold, glory, gospel. Ada yang tahu apa itu gold, glory, gospel? Gold adalah mencari kekayaan. Glory, gold mencari kekayaan. Glory, kejayaan. Gospel menyebarkan agama. Dan Spanyol ini tiba di pulau yang sama dengan Portugis, yaitu di Pulau Maluku. Namun lebih tepatnya Spanyol ini tiba di kerajaan Tidore, sedangkan Portugis itu di kerajaan Ternate. Nah di sini awalnya juga sama, Spanyol ini berdagang rempah-rempah. Nah saat Spanyol datang, itu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore itu juga sudah ada konflik sebelumnya. Nah ketika Spanyol dan Portugis datang, konflik itu semakin panas. Ditambah lagi Portugis yang memihak Ternate dan juga Spanyol
Tidore itu membuat kerajaan Ternate dan Tidore itu semakin sengit. Nah, akhirnya kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore itu pun sadar kalau mereka ini sebenarnya dimanfaatkan oleh Spanyol dan juga Portugis untuk mengambil rempah-rempah dan juga menguasai wilayahnya. Dan akhirnya rakyat Ternate dan Tidore sadar bahwa mereka ini sangat dirugikan oleh bangsa asing dan akhirnya sepakat untuk bersatu dan melakukan perlawanan untuk mengusir Portugis dan Spanyol pada tahun 1575. Dan selanjutnya itu ada Belanda. Nah, bangsa Belanda ini datang ke Indonesia dan mendarat di Banten pada tahun 1596 dan dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, tujuan awalnya juga sama seperti bangsa-bangsa lain, yaitu berdagang rempah-rempah. Setelah sampai di Banten, Belanda ini melanjutkan perjalanannya ke arah Indonesia Timur untuk mencari lebih banyak rempah-rempah. Nah, lama-kelamaan Belanda ini juga ingin menguasai perdagangan di Banten sehingga rakyat Banten melakukan perlawanan. Namun terjadi konflik di antara rakyat Belandanya sendiri. Rakyat Belanda sendiri itu sama-sama ingin menguasai perdagangan di Indonesia, dan akhirnya pemerintah Belanda itu mendirikan sebuah organisasi yang bernama VOC. VOC itu adalah Verenigd Oostindische Compagnie pada tahun 1602. Nah, kekuasaan VOC ini sangat kuat. VOC bisa melakukan negosiasi dengan raja-raja di Nusantara, bisa memiliki tentara, dan juga bisa memonopoli perdagangan di Indonesia. Nah, VOC ini juga meminta rakyat-rakyat Indonesia untuk menjual rempah-rempah hanya kepada VOC dan tidak boleh kepada bangsa lain, sehingga rakyat Indonesia ini sangat-sangat dirugikan. Dan yang terakhir adalah Inggris. Bangsa Inggris ini juga datang ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah bernilai tinggi di Eropa. Kalian tahu tidak kalau rempah-rempah di Eropa itu harganya bisa setara emas? Makanya sama sekali sehingga mendorong penjajah datang ke Indonesia. Dan di sini juga Inggris membentuk sebuah perusahaan bernama East Indian Company. Nah, mereka ini pertama kali datang ke Batavia. Ada yang tahu Batavia itu di mana? Jakarta. Pintar sekali. Nah, di sini awalnya juga bangsa-bangsa Eropa datang dengan tujuan berdagang, tapi lama-kelamaan ya walaupun perdagangan dan juga menguasai wilayah Indonesia. Akibatnya rakyat Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap bangsa Eropa. Nah, baik anak-anak, selanjutnya di sini kalian akan mengerjakan sebuah tugas. Tugasnya adalah mini drama. Karena di sini ada 3 kelompok, berarti sudah dibagi 3 kelompok ya. Baik, nah di sini gue bacakan dulu ya. Nah, jadi ini bentuk kelompok beranggotakan 3 sampai 4 orang. Nanti setiap kelompok ini mewakili satu bangsa asing. Ada yang jadi Portugis, ada yang Spanyol, ada yang juga menjadi Belanda. Nah, di sini gunakan alfabet ini untuk merancang naskah drama kelompokmu. Nah, drama ini itu bisa berdurasi 3 sampai 5 menit dan juga memuat unsur sejarah dan pesan moral. Gunakan bahasa yang sopan, ekspresif, dan mudah dipahami. Nah, di sini Ibu bagikan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nih, bisa dikerjakan ya, didiskusikan sama teman-teman kelompoknya. Kenapa? Jadi narator. Kenapa? Aku mau jadi narator, boleh nggak? Nanti di kelas sama ya. Nah, ini kan 4 orang. Aku mau jadi Gimana? Sudah? Coba dibagi dulu ya, bisa dibagi dulu ya tokoh-tokohnya. 19.
Koloni Spanyol, bahasa Spanyol. Utusan Spanyol. Oke, dapat tahu. Sudah. Aku yang terbaik nanti bisa menyimak dramanya ya. Ya. Nyimak tak ke pesan. Ya, anak-anak bisa menyimak karyanya sebentar. Baik yuk, mari kita sambut drama kedatangan Bangsa. Utusan Spanyol, no. Iya. Ini babynya sama babynya sendiri. Sultan kayak Sultan kamu enggak sendiri apa tapi tidur. Ada apa sesuai kebiasaan tidur. Jadi tidur ini amun, enggak tidur. Kalian harus setelah Portugis tiba lebih dahulu di Nusantara, bangsa Spanyol kemudian menyusul datang ke wilayah timur. Tujuan mereka tidak hanya untuk berdagang rempah-rempah, tetapi juga membawa misi glory dan gospel. Mereka akhirnya sampai di Tidore Maluku pada saat hubungan antara kerajaan Ternate dan Tidore sedang tegang. Paduka Tidore. Kami dari Spanyol datang untuk berdagang sekaligus menjalin kerjasama dengan kerajaan Anda. Kedatangan kalian kami sambut baik. Jika Spanyol akan mendukung Tidore, dia akan memperkuat posisi kami menghadapi Ternate. Sementara Tidore bersekutu dengan Spanyol, Ternate telah lebih dahulu bekerja sama dengan Portugis. Dukungan dari bangsa asing membuat persaingan kedua kerajaan semakin meningkat. Jika Tidore menerima bantuan dari Spanyol, Ternate telah maka Ternate akan memperkuat kerjasama dengan Portugis. Rempah-rempah Maluku harus tetap berada di bawah kendali kami. Kami ingin melindungi kepentingan negeri kami. Dengan dukungan Spanyol, tidak akan mundur. Namun akhirnya, rakyat Ternate dan Tidore mulai sadar bahwa Portugis dan Spanyol hanya memanfaatkan perpecahan di antara mereka. Kedatangan bangsa asing tidak membawa keuntungan, justru melemahkan mereka. Sudah cukup, kita hanya diperalat oleh Portugis. Spanyol pun tidak jauh berbeda. Kita sebaiknya bersatu untuk mengalahkan mereka dan mengusir dari Maluku. Rakyat Ternate dan Tidore akhirnya memilih bersatu. Mereka melakukan perlawanan bersama untuk mengusir Portugis dan Spanyol dari wilayah mereka. Mereka kembali kuat dalam mempertahankan kedaulatan. Demikianlah kisah kedatangan bangsa Spanyol di Maluku. Mereka datang dengan tujuan besar, namun pada akhirnya
Ferdi. Coba kalau ada bisa Mbak Maria, Mbak Firda. Coklat is the good. Ya, Siapa? A ya. Alfonso dan Opel. Yeay. Dua kali lagi kita jawab sama-sama ya anak-anak ya. Bangsa Belanda datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Yeay. Pertanyaan terakhir. Dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia di bidang ekonomi adalah Nah anak-anak, karena pembelajaran ini sudah selesai, seperti biasa di akhir itu kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Nah ini nanti dikerjakan secara individu, tidak boleh ada yang mencontek, ya? Nah ini dibagikan ya. Dibagikan. Baik, kerjakan ya anak-anak. Kalau ada yang kesusahan boleh ditanya dulu. Baik, Anda susah. Ada C, baik. Terus dia nyontek. Yang bagian nggak boleh nyontek ya. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, ibu mau tanya, siapa yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada. Balia, boleh Balia. Hari ini kita belajar apa? bangsa Eropa yang pertama yang datang Portugis, terus Spanyol, terus Belanda, terus Inggris. Tujuan mereka memperoleh rempah-rempah dan tujuan mereka 3G. Nah, yuk kita kasih tepuk tangan buat Balia. Nah, ibu mau tanya bagaimana perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang? Senang sekali ya. Nah, jangan lupa untuk selalu menghargai jasa para pahlawan yang ada di Indonesia. Karena mereka lah kita bisa hidup dengan aman tanpa gangguan penjajah di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang perjuangan pahlawan yang ada di tempat tinggal kita. Di Pati. Nah, karena tadi kita berdoa sebelum mulai pembelajaran, sekarang tadi Mbak Ale, siapa yang mungkin Mbak Syifa? Mbak Syifa mungkin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Beri salam kepada ibu guru. Nah, selamat siang anak-anak. Jangan lupa belajar ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.